kami hormati rekan-rekan media, Bapak Ibu sekalian, sebagaimana tadi sudah diintroduce ya, pada hari ini kami ingin menyampaikan satu informasi tentunya yang kita tunggu bersama dikaitkan dengan izin penggunaan vaksin CoronaVac, yaitu satu-satunya vaksin yang sampai dengan saat ini sudah mendapatkan emergency use authorization dari 7 jenis yang telah ditetapkan oleh pemerintah melalui keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia. Sampai dengan hari ini tentunya ada 7 yang ditetapkan, namun baru 1 yaitu CoronaVac yang telah memperoleh persetujuan emergency authorization. Namun juga sebagaimana kita ketahui bersama, sesuai dengan data hasil uji klinik yang tersedia pada saat pemberian emergency authorization pada tanggal 11 Januari 2021 yang lalu, maka memang selama ini penggunaan vaksin CoronaVac hanya dibolehkan untuk kelompok usia dewasa dari 18 hingga 59 tahun. Ya. Namun kita juga mengingat bahwa angka kematian akibat COVID-19 ini menunjukkan data statistik bahwa kelompok usia lanjut atau lansia menduduki porsi yang cukup tinggi ya, relatif lebih tinggi, yaitu sekitar 47,3% ya berdasarkan data terakhir yang kami dapatkan di KPCPN. Nah, menjadi keharusan tentunya bagi pemerintah untuk menetapkan pemberian penggunaan vaksin yang tersedia, yaitu saat ini adalah CoronaVac, menjadi prioritas untuk juga diberikan pada kelompok lansia. Oleh karena itu, Badan POM selama ini terus memonitor, memastikan untuk segera mendapatkan data hasil uji klinik pada lansia yang pada fase ketiga dilaksanakan di Brazil, dan juga fase 1 dan 2 yang sudah dilakukan di China untuk mendapatkan data terakhir yang lebih lengkap. Kami terus berkomunikasi dengan pihak-pihak terkait dan berbagai upaya juga kami lakukan untuk segera mendapatkan data-data keamanan dan khasiat yang cukup ya, yang baik dan cukup sehingga penggunaan vaksin pada kelompok lansia bisa segera diberikan izinnya. Pada akhir Januari ya, uji klinik fase 2 di Cina dan fase 3 di Brasil pada kelompok usia di atas 60 telah mencapai jumlah subjek yang cukup memadai dan telah diserahkan kepada Badan POM. Ya, adapun hasil uji klinik yang telah diserahkan pada Badan POM tersebut dengan hasil sebagai berikut. Ya, pertama bahwa uji klinik fase 1 dan 2 di Cina yang melibatkan subjek lansia sebanyak sekitar 400 orang menunjukkan bahwa vaksin CoronaVac yang diberikan dengan 2 dosis vaksin dengan jarak antar dosis 28 hari menunjukkan hasil imunogenisitas yang baik, ya, peningkatan kadar antibodi yang baik, yaitu dengan seroconversion rate setelah 28 hari pemberian dosis kedua adalah 97,96%. Ya, jadi setelah 28 hari pemberian dosis kedua, titer antibodi masih tinggi di 97,98%. Subjek yang mengikuti uji klinik. Keamanan yang dapat ditoleransi dengan baik, dengan data keamanan yang dapat ditoleransi dengan baik, serta tidak adanya efek samping serius derajat ketiga, ini berarti yang serius ya, sistemik dan serius yang dilaporkan disebabkan karena pemberian vaksin ini. Uji klinik fase 3 yang berlangsung di Brazil dengan melibatkan subjek lansia sebanyak 600 orang telah diperoleh hasil bahwa pemberian vaksin ini pada kelompok usia 60 tahun ke atas menggunakan vaksin aman dan tidak ada efek samping berupa kematian atau efek samping serius derajat ketiga yang dilaporkan. Dari hasil studi klinik juga telah dilakukan juga efek samping umumnya terjadi adalah ringan, yaitu nyeri pada mual, demam, bengkak, kemerahan pada kulit, dan sakit kepala sekitar 1,1%. Dibayar belum sama ayah? Ya. Terhadap data-data yang telah diserahkan, Badan POM telah melakukan pembahasan bersama
Berdasarkan hasil pembahasan tersebut, maka pada tanggal 5 Februari 2021 kemarin, Badan POM telah mengeluarkan persetujuan penggunaan atau Emergency Use Authorization vaksin CoronaVax untuk usia di atas 60 tahun dengan 2 dosis suntikan vaksin yang diberikan dalam selang waktu 28 hari. Mengingat bahwa populasi lansia merupakan populasi beresiko tinggi, maka pemberian vaksin ini juga harus dilakukan secara hati-hati. Kelompok lansia cenderung memiliki berbagai komorbid atau penyakit penyerta yang harus diperhatikan dalam penggunaan vaksin ini. Oleh karena itu, proses screening menjadi sangat kritikal, sangat penting sebelum dokter memutuskan untuk memberikan persetujuan vaksinasi. Badan POM telah mengeluarkan informasi untuk tenaga kesehatan atau fact sheet yang dapat digunakan sebagai acuan bagi tenaga kesehatan dan vaksinator dalam melakukan screening sebelum pelaksanaan vaksinasi. Di samping itu, manajemen risiko juga harus direncanakan dengan sebaik-baiknya sebagai langkah antisipasi mitigasi risiko apabila terjadi kejadian ikutan pasca imunisasi, ya, risiko-risiko tersebut perlu kita antisipasi apa yang akan terjadi. Apabila terjadi hal yang tidak diinginkan setelah pemberian vaksin, maka penyediaan akses pelayanan medis dan obat-obatan untuk penanganan kejadian ikutan pasca imunisasi yang serius yang mungkin saja terjadi harus menjadi perhatian bagi penyelenggara pelayanan vaksinasi untuk lansia. Kesiapsiagaan petugas kesehatan di lapangan merupakan hal yang penting, apalagi akan memulai pelaksanaan vaksinasi pada kelompok lansia. Dengan telah diterbitkannya persetujuan vaksin untuk populasi lansia, diharapkan angka kejadian infeksi dan angka kematian lansia akibat infeksi SARS-CoV-2 Coronavirus Disease 19 ini dapat menurun.